kelahiran Nabi Muhammad SAW ini hingga mereka sampai beriang gembira. Bahkan bukan hanya manusia, hewan-hewan pun, bahkan tanaman, bumi, langit, dan semua jagat raya alam semesta ini menyambut akan kelahiran Rasulullah SAW. Sehingga pernah diriwayatkan dalam satu tulisan yang ditulis oleh seorang ulama, Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, yang menyebutkan bahwa Abu Lahab, paman Rasulullah SAW yang mati dalam keadaan kafir, ketika bahagia akan kelahiran Rasulullah di malam Senin itu, hingga oleh Allah Ta'ala diberikan keringanan azab. Bukan tidak diazab, tapi diberikan keringanan azab oleh Allah Ta'ala setiap malam Senin, diringankan azabnya oleh Allah Ta'ala, hingga diabadikan di dalam sebuah tulisan. Dalam tulisan beliau mengungkapkan, jika saja orang kafir seperti Abu Lahab yang sudah dipastikan masuk ke dalam neraka dan abadi di dalam neraka tersebut, kata beliau, maka setiap hari Senin selalu mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Ta'ala akibat dia pernah bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang usianya selalu bahagia, gembira dan riang bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia wafat dalam keadaan mentauhidkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang seperti Abu Lahab saja mendapatkan keringanan azab, apalagi kita yang mukmin, yang cinta sama Nabi Muhammad, bahagia akan kelahiran Rasulullah, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita termasuk min ashabil yamin wa min as-sa'adatil kubra, insyaallah digolongkan termasuk orang-orang min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tadi di dalam satu riwayat, tatkala pada waktu pagi hari di hari Senin, ya ini lahirnya Nabi Muhammad, setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau lahir pada malam Seninnya, kharaja Abdul Muttalib, maka sang kakek Sayyidina Abdul Muttalib ini datang ke rumah Sayyidah Aminah dan menggendong sang bayi, yaitu cucunya, sampai dibawanya menuju kepada Ka'bah dan berdoa di dalam Ka'bah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hal ini berarti menandakan bahwa Abdul Muttalib ada di dalam agama Hanif, ada di dalam agama seperti yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak menyembah berhala dan juga tidak sujud kepada patung seperti sesembahan orang-orang yang menyembah berhala tatkala waktu itu ada di kota Mekah. Namun Abdul Muttalib kemudian membawa bayinya atau cucunya menuju kepada Ka'bah dan masuk ke dalam Ka'bah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya kemudian Abdul Muttalib pun berkata kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut, ketika orang-orang itu bertanya kepada Abdul Muttalib, faqad wulida dzalikal maulud alladzi kuntu ahaddithukum anhu ayyaumal itsnain wa yub'atsu yaumal itsnain wa yamutu yaumal itsnain. Kata Abdul Muttalib, aku telah mendapatkan satu berita kabar gembira akan kelahiran cucuku yang terlahir pada malam Senin tadi malam, dan akan aku beritakan kepada kalian bahwa beliau nanti akan dibi'tsahkan, diutus oleh Allah menjadi seorang rasul pada hari Senin. Saat ini dia dilahirkan oleh ibunya pada hari Senin dan akan diutus oleh Allah menjadi seorang utusan Allah pada hari Senin, dan akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala juga pada hari Senin. Tidak, jadi orang-orang itu kemudian tadinya bertanya kepada Abdul Muttalib, apakah ada wahai Abdul Muttalib seorang anak bayi laki-laki yang terlahir di kota Mekah, yang konon menurut berita di dalam kitab-kitab yang riwayat yang terdahulu bahwa Nabi itu, laki-laki itu dilahirkan pada hari Senin dan akan diutus menjadi seorang Rasul pada hari Senin dan akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala pada hari Senin. Maka Abdul Muttalib pun berkata kepada mereka, naam, sungguh benar apa yang kalian katakan. Malam ini tadi, barusan tadi malam, aku mendapatkan kabar gembira akan kelahiran cucuku, ya, bersamaan dengan menjelang datangnya waktu subuh, mauludun. Kira-kira bayi tersebut kau beri nama dengan nama siapa wahai Abdul Muttalib? Qala Muhammad, aku beri nama dengan nama Muhammad. Ya, mereka pun kemudian keheranan, ternyata bayi yang ditunjuk dan bayi cucu daripada Abdul Muttalib inilah yang menjadi kandidat